Siapa ngarep nama masjid ya? Hah? Atas. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah wa ila ruhi Syekh Abdus Samad Palembang wisirin nabi wa ali nabi ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Menyambung kaji kita kemarin kita sudah memulai untuk membahas kitab Nurul Yakin yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita masih membahas tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Nah, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi ketika berumur 40 tahun. Makanya menurut ulama tasawuf mengatakan apabila seseorang itu sudah mencapai umur 40 tahun itu sedang ya sudah. Artinya cukuplah. Kalau umur 40 tahun itu tuh jangan terlalu banyak bermaksiat, perbanyaklah taat. Kalau sudah umur 40 tahun itu nah. Karena umur 40 tahun itu adalah umur yang sudah lampu merah. Lampu merah sudah. Jadi walhasil di sana itulah apabila seseorang itu sudah terbiasa melakukan misalkan melakukan maksiat atau melakukan sesuatu yang tercela sampai umur 40 tahun, nah setelah itu dia tidak bisa taubat, susah taubatnya, susah berubahnya. Patokannya adalah umur 40 tahun. Kemudian kita sambung, kemarin kita sudah membahas tentang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Kemudian selanjutnya tentang keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Nah, ini kisahnya nih lumayan seru ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan memperbaharuinya kembali. Nah, jadi ketika umur Nabi 35 tahun atau 5 tahun lagi sebelum diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pada saat itu bersama dengan orang-orang Quraisy itu bersama-sama meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Karena pada saat itu terjadi banjir besar. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri, banyak sudah cerita-cerita, bahkan ada foto-fotonya kan, ketika terjadi hujan di Mekah itu tuh pasti banjir. Maka banjirnya ini sekali banjir itu tergenang. Bahkan ada suatu ketika di tahun berapa itu ada fotonya, sampai-sampai orang tawafnya tuh berenang. Di sekitar Masjidil Haram orang tawafnya tuh berenang, saking banjirnya di sana. Karena di sana itu bagian drainasenya atau pembuangan airnya tuh tidak ada. Di bawah Ka'bah atau di bawah Masjidil Haram itu kan sumur Zam-Zam. Kalau dibuat lubang tercemarlah sumur Zam-Zam. Jadi bagaimana? Nah ini kalau sekarang alhamdulillah kalau yang kami dengar itu tidak lagi, jarang lagi banjir. Tapi kalau hujan ya memang terkadang hujan kan itu membasahi sekitar Masjidil Haram.
Jadi diceritakan pada saat umur Nabi SAW 35 tahun, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan memperbaharuinya kembali akibat banjir tersebut. Jadi diceritakan, menurut Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama fikih Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Ka'bah itu 4 kali. Ada 4 kali Ka'bah itu mengalami renovasi. 4 kali. Nah, dalam satu riwayat ada yang mengatakan 5 kali, tapi riwayat yang paling kuat adalah 4 kali. Pada awalnya Ka'bah itu sudah ada pondasinya mulai zaman Nabi Adam alaihi salam. Mulai zaman Nabi Adam itu sudah ada pondasinya. Nah, tapi bagaimana bentuk pondasinya wallahu a'lam, kita masih nggak tahu. Apakah bentuk batu saja atau seperti apa? Yang jelas pondasinya itu sudah ada Ka'bah itu. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Ka'bah tersebut ditinggikan. Artinya dibangun. Ditinggikan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam, dibangun kembali ke atas, naik ke atas kan. Dan bentuknya itu tuh besar. Dalam satu riwayat itu sekitar 30 hasta. Bentuknya kubus, habis itu 30 hasta. Nah, satu hasta itu kan satu ini nah kira-kira. Nah, 30 hasta itu seberapa gitu? 30 hasta. Itu dalam satu riwayat di zaman Nabi Ibrahim. Jadi di zaman Nabi Ibrahim itu pula ada salah satu cerita. Jadi ceritanya seperti ini, bagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu bisa meninggikan Ka'bah. Sedangkan Ka'bah itu tuh kan anggaplah pondasi awalnya kan segi 4 kan, kubus kan, bentuk kubus. Sampai naik ke atas itu tuh bagaimana caranya? Nah, itulah ada sejarahnya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berpijak. Kemudian tanah tempat Nabi Ibrahim berpijak itu naik dengan sendirinya, mengangkat Nabi Ibrahim untuk menyusun bebatuan yang dijadikan sebagai bangunan dari Ka'bah. Jadi naiknya Nabi Ibrahim itu tuh dengan menggunakan apa? Maqam Ibrahim. Nah, tanahnya itu diabadikan. Nah, oleh karena itu kan terkadang orang sholat itu tuh kan kadang imamnya itu tuh berada di belakang Maqam Ibrahim. Nah, kadang juga imamnya tuh berada di dekat Hijr Ismail. Nah, itu di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, diriwayatkan bahwa yang kedua itu renovasi Ka'bah itu tuh pada zamannya Nabi Muhammad SAW ketika umur beliau 35 tahun. Nah, ini yang kita ceritakan saat ini. Umur ketika Nabi SAW merenovasi Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Cuman bentuk bangunannya mengalami perkecilan, pokoknya dikecilkan pada saat itu oleh orang-orang kaum Quraisy. Karena orang-orang Quraisy pada saat itu memang mereka ketika membangun Ka'bah, katanya Ka'bah ini kebesaran, kata orang-orang Quraisy, sehingga yang asal mulanya bentuknya atau besarnya itu sekitar 30 hasta mengelilingi sekeliling 30 hasta berubah menjadi 18 hasta saja. Ya anggaplah kalau misalkan anggap satu hasta itu 1 meter ya anggaplah 18 meter aja. Dulunya 30 meter bentuk Ka'bah itu. Itu di zaman Nabi Ibrahim, kemudian berubah menjadi 18 meter. Anggap 18 meter. Nah, kemudian pada zaman selanjutnya ada lagi renovasi yang ketiga. Jadi renovasi yang ketiga itu ada ketika zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah. Nah, zaman Yazid bin Muawiyah itu kan mulai zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid. Nah, zaman Yazid bin Muawiyah ini terjadi renovasi besar-besaran. Ka'bah itu tuh diratakan menjadi tanah, kemudian dibangun kembali dengan ukuran yang awal. Ukuran awal itu ukuran yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi peperangan. Jadi ceritanya tentara Yazid ini menyerang. Yang diserangnya tuh Mekah. Mereka menyerang Mekah, diserangnya Mekah. Kemudian ketika mereka menyerang Mekah itu yang diserang adalah Abdullah bin Zubair, salah satu sahabat Nabi SAW yang dianggap membangkang kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Waktu itu terjadi perang antar sahabat Nabi SAW, sehingga bangunan-bangunan Ka'bah pun terbakar. Bahkan kiswah hanya dalam satu riwayat, penutup Ka'bah itu pun hangus, terbakar. Bangunan Ka'bah itu pun ada yang retak. Sehingga pada saat itu kata Abdullah bin Zubair, ini kita perbaiki, kita ganti menjadi posisi awal.
kembali menjadi pondasi awal. Nah, pada pondasi awal Hijr Ismail itu tidak ada. Nah, itu di zaman Abdullah bin Zubair. Nah, kemudian renovasi yang keempat itu ada pada masa Malik bin Marwan, Khalifah Malik bin Marwan. Nah, pada saat itu kata Malik bin Marwan, kita kembalikan lagi bentuk Ka'bah menjadi semula namun lebih besar. Ya, sekarang ini yang kita lihat. Sekarang ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim di mana tempat Nabi Ibrahim berpijak dan tempat pijakannya itu naik dengan sendirinya. Nah, itu dikembalikan kepada masa awal, waktu masa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunnya kembali bersama kaum Quraisy. Kemudian disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut serta dalam pembangunan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ikut mengangkat batu-batu bersama pemuka Quraisy, termasuk juga pamannya yang bernama Abbas. Jadi waktu itu diceritakan saking semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam pembangunan Ka'bah. Jadi beliau itu meletakkan kain di atas pundaknya, kemudian beliau mengangkat bisa dikatakan batu yang ukurannya kalau dihitung itu tuh panjang kali lebar kali tingginya tuh sekitar sekilan. Panjang, lebar, tingginya tuh sekitar 1 kilan, dan itu dibawa sekitar 3 batu di atas pundak beliau. Di dalam kitab yang lain disebutkan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjatuh dan berdarah kakinya ketika mengangkat batu tersebut. Beratnya luar biasa. Tapi itu adalah semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun dan meninggikan Ka'bah waktu itu. Kemudian maka kaum kafir Quraisy berselisih paham tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka sepakat bahwa yang paling berhak ialah yang pertama masuk Masjidil Haram. Jadi asal mulanya terjadi perselisihan. Kaum kafir Quraisy ini bingung, ini siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke dalam tempatnya yang di dalam Ka'bah itu? Siapa yang paling berhak? Nah, oleh karena itu diundi. Siapa yang tadi pagi itu duluan masuk ke Masjidil Haram. Ternyata apa? Tidak ada satu orang pun yang duluan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, ke dalam Masjidil Haram pada saat itu. Masjidil Haram tuh dulu nggak kayak gini. Kalau sekarang ini kan besar kan. Dulu tuh kecil aja, sangat kecil. Sekelilingnya itu kan adalah rumah-rumah warga dulunya. Nah, sekarang sudah diperbesar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Maka kaum Quraisy pun bergembira dan berkata, kami ridho kepada orang yang terpercaya ini. Karena hampir semua masyarakat Arab pada saat itu sudah tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling terpercaya, orang yang paling dipercaya, orang yang omongannya paling jujur. Pokoknya di antara kalangan mereka itu tidak ada orang yang paling jujur selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para pemuka-pemuka adat, pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu mengatakan, kami rela kalau dia yang mengangkat Hajar Aswadnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu itu di atas suatu selendang dan meminta dari tiap-tiap ketua kaum Quraisy untuk masing-masing memegang ujung selendang itu. Jadi kisahnya, supaya adil kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begini aja dah, aku punya selendang kata Nabi. Selendangnya itu tuh dibentangkan, anggaplah segi 4 ini kan, dibentangkan. Jadi Hajar Aswadnya itu diletakkan di tengah. Nah, kemudian seluruh masing-masing ketua suku Arab, suku kafir Quraisy pada saat itu tuh angkat ujung-ujung di setiap ujung nih. Nah, jadi di sini semua itu ada yang mengangkat. Masing-masing ngangkat, ayo kita angkat bareng-bareng, angkat sama-sama Hajar Aswad itu. Sudah diangkat, mendekati muara tempat Hajar Aswad, di situ Nabi mengangkat Hajar Aswadnya itu tuh untuk dimasukkan ke dalam tempat Hajar Aswad tersebut. Itu adalah keadilan dan kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu orang nggak kepikiran melakukan itu. Seandainya pada saat itu ego atau keegoisan yang dipikirkan oleh orang-orang suku Arab pada saat itu, terjadi perang. Karena mereka hampir rata-rata bingung, siapa kira-kira di antara kita yang di antara suku-suku Arab ini yang paling mulia. Karena barang siapa yang menyentuh dan
meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula itu adalah orang yang paling mulia pada saat itu menurut suku-suku Arab. Kemudian beliau meminta untuk mengangkat batu tadi. Ketika mereka sampai pada batu yang dimaksud, beliau SAW mengambil batu itu dengan tangan beliau sendiri dan meletakkan di tempatnya dengan tangan beliau SAW sendiri. Dengan demikian hilanglah perselisihan pada masalah ini. Maka kaum kafir Quraisy mengagumi kecerdasan pikiran beliau SAW. 4 sifat Nabi SAW dan seluruh Nabi: Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya apa? Jujur. Tidak pernah Nabi SAW dan para anbiya itu tuh berdusta, itu tidak pernah. Amanah, ketika dikasihkan sesuatu dia itu tuh amanah, bisa dipercaya. Tabligh, menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disembunyikan. Nah, kemudian fatonah, cerdas. Nah, cerdas ini aib, menjadi suatu aib ketika para nabi itu tuh mereka tuh tidak cerdas, dan para nabi itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, cerdas yang luar biasa, otaknya, akalnya luar biasa. Itu adalah salah satu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sangat dikenal oleh kaumnya dengan sifat-sifat terpuji seperti benar, jujur, amanah, sabar, pemalu, rendah hati, sehingga mereka memberi beliau gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Orang yang paling dapat dipercaya adalah Nabi SAW. Tidak ada orang yang tidak mungkin, tidak ada pada saat itu, tidak ada kecuali Nabi SAW orang yang paling dipercaya. Kaum dan keluarga Nabi SAW sangat mencintai dan menghormati Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memelihara dan menjaga Nabi SAW dari perbuatan jahiliyah semenjak dari masa kecilnya beliau SAW. Tidak sekalipun meminum arak dan tidak sekalipun sujud untuk menyembah berhala pada saat itu. Nabi SAW pernah waktu itu tuh beliau diajak bermain kan. Ketika diajak bermain, ada salah satu di antara orang-orang tua pada saat itu merangkul, ayo kita ke Makkah atau ke Ka'bah menyembah berhala yang ada di sana. Jadi apa kata Nabi SAW? Aku tidak mau bersujud kepada berhala. Nah, oleh karena itu mulai semenjak kecilnya Nabi SAW tidak pernah sama sekali sujud kepada berhala, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini disebutkan ada beberapa mukjizat. Nah, ada beberapa mukjizat. Kalau ini sebenarnya bukan disebut dengan mukjizat. Kalau bahasa agamanya tuh irhas namanya. Irhas itu adalah sejenis mukjizat tapi diberikan kepada Nabi SAW yang dimana itu muncul ketika Nabi belum diangkat. Beliau belum diangkat menjadi Nabi, itu disebut dengan irhas. Nah, jadi di antara irhas atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, yang pertama apa? Rasulullah SAW ketika sebelum dilahirkan, yang pertama tidak merasakan lelah bagi ibunya ketika mengandung. Jadi ketika Siti Aminah mengandung Nabi SAW, Siti Aminah sama sekali tidak pernah merasakan kelelahan, sama sekali tidak pernah merasakan kelelahan. Kemudian yang kedua, para pendeta Majusi bermimpi yang menakutkan. Nah, kan orang-orang Majusi kemarin sudah kami ceritakan bahwa ada api sesembahan orang-orang Majusi, di mana apinya itu tuh ya pada saat bisa dikatakan sampai hari kiamat itu tidak pernah padam. Satu kali pernah padam, yaitu ketika di waktu Nabi SAW lahir ke dunia. Nah, pada saat itu pula orang-orang Majusi pun ketakutan, karena katanya dalam satu riwayat disebutkan menurut mereka, apabila orang-orang Majusi, apabila telah lahir Nabi akhir zaman, maka orang-orang Majusi ini atau agama Majusi itu akan hancur. Diceritakan bahwa salah satu kuil atau kuil atau tempat peribadatan orang-orang Majusi pernah ketika kelahiran Nabi SAW timbul timbul keretakan yang luar biasa, dan itu tidak kebetulan terjadi.
bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, sebelum lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada irhas atau mukjizat yang diberikan oleh Allah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, adalah apa? Syaitan tidak bisa lagi mencuri data-data yang ada di langit. Syaitan tidak akan bisa lagi mencuri data-data yang ada di langit. Nah, memang pada zaman dulu, jadi pada zaman dulu yang namanya sihir itu tuh kan sudah ada mulai zaman Nabi Musa. Bahkan sebelumnya lagi itu sudah ada yang namanya sihir. Kenapa ya? Secara akal saja, kenapa orang-orang kan manusia pada saat itu sudah diberikan akal oleh Allah, tapi kenapa mereka menyembah berhala? Secara akal aja kan nggak mungkin. Tapi kenapa? Pada saat itu syaitan menyerupai para berhala tersebut. Sehingga dalam satu riwayat, asal mulanya kenapa orang menyembah berhala? Ya karena itu. Menghadap ke patung, lihat kamu ini hidup atau enggak, timbul ada suara aku ini hidup. Nah, karena syaitan ada di sana. Sehingga apa? Orang-orang yang berpemikiran pendek, wah ini dijadikan Tuhan ini. Nah, karena syaitan itu. Dan pada saat itu, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, para syaitan masih bisa mencuri data di langit. Masih bisa mencuri data di langit. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, pintu langit tertutup, syaitan tidak bisa lagi mencuri data di langit. Makanya dalam satu riwayat disebutkan ketika hujan itu tuh kan pintu langit itu terbuka. Disunahkan bagi kita untuk berdoa, apa saja pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pintu langit terbuka, syaitan ini ingin mencuri data. Kematian si ini, hari ini, bulan ini, tanggal ini, mau dicurinya. Biasanya dipakai oleh para dukun. Tapi apa? Ketika ingin mencurinya langsung ditembak oleh halilintar atau petir sehingga mereka terbakar. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi dan sering terjadi. Kalau kita lihat kenapa ada petir, kenapa kita disunahkan membaca ta'awuz. Kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang berada bersama kita atau mengikuti kita. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir terjadi gempa yang merobohkan gereja di Romawi. Romawi itu tuh kan Romawi, Italia, itu kan tempatnya ya padangnya gereja lah. Ada gereja terbesar di sana, gereja Katolik, kan banyaknya gereja-gereja yang ada di sana. Semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, beliau dilahirkan dalam keadaan tidak sakit sama sekali. Bahkan di satu riwayat disebutkan di dalam kitab, rasanya kitab kalau enggak kitab Berzanji atau kitab Maulid Habsyi kalau enggak salah, atau Maulid Diba, kami lupa ingat. Jadi beliau itu dilahirkan dalam keadaan sudah bersujud. Kemudian lahirnya itu ibarat kita tuh keluar dengan sendirinya dalam keadaan bersujud, sudah berkhitan, sudah dipotong tali pusarnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan disebutkan lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 5 bulan, beliau sudah bisa berjalan. 5 bulan. Kalau kita 5 bulan ya merangkak lah paling enggak, atau telungkup lah. 5 bulan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 bulan sudah bisa berjalan. Ketika umur beliau 9 bulan, beliau sudah bisa berbicara, bahkan berkata-kata selayaknya orang dewasa. 9 bulan, secara akal nggak mungkin, tapi itu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pernah Nabi mengeluarkan kata-kata kotor sedikit pun, bahkan sekalipun seumur hidup beliau tidak pernah makian, misalkan kata-kata kotor, ngolok-ngolok teman misalkan, tidak pernah. Itu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjaga beliau daripada melakukan hal-hal berikutnya. Selanjutnya pada usia 2 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa bermain-main. 2 tahun, ya kita pikir aja 2 tahun. Balita itu tuh ya kalau misalkan sudah bisa bermain-main itu tuh ya mungkin bisa jadi bawah 5 tahun, ya 4 tahun. Tapi ini 2 tahun. Mungkin kalau umur kita kayak umur yang baru selesai disusui. Nah, dia sudah bisa bermain-main. Nah, ini luar biasa, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ketika usia beliau 4 tahun, beliau dibedah dan diambil hati serta jantungnya kemudian dicuci. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 kali dibedah oleh malaikat Jibril. Yang pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berumur 4 tahun. Ketika beliau bermain-main, beliau dipanggil oleh
orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal dipanggil. Orang itu bertiga. Makanya ada 3 orang itu dalam satu riwayat adalah malaikat Jibril, Mikail dan Israfil pada saat itu. Nah, jadi waktu itu dipanggil. Pada saat itu kan beliau kan punya saudara sesusuan. Beliau kan waktu itu masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Punya saudara sesusuan, lagi bermain itu dengan saudara sesusuannya. Nah, beliau direbahkan kemudian dibedah dadanya. Bagian dadanya itu dibedah, dibuka, diambil jantung dan hatinya. Jantung dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil. Pada saat itu saudara sesusuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kayak gitu langsung lari. Takut melihat orang yang orangnya ini nggak ada mukanya, wajahnya nggak ada, tertutup, wajahnya gelap. Lari melapor ke Halimatus Sa'diyah. Mama katanya, Muhammad dibunuh orang katanya. Langsung lari Halimatus Sa'diyah bersama suaminya mengejar siapa yang membunuh. Kan itu kan dibedah. Nah, pada saat proses pembedahan diambil hati Nabi dengan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan menggunakan cawan atau wadah yang terbuat dari emas yang isinya air Zam-Zam, dibersihkan. Nah, makanya pembedahan yang pertama itu adalah membersihkan hati beliau. Tujuannya membersihkan hati beliau, dibersihkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bedah yang kedua, ya ada 2 kali bedah kan. Yang pertama tuh membersihkan, yang kedua tuh memasukkan ilmu ke dalam hati beliau. Itu bedah yang kedua sebelum menghadap Allah. Nanti kita akan ada membahas tentang Isra Mi'raj. Apa yang dilakukan Nabi 2 kali dibedah itu kan, bedah yang kedua tuh apa? Makanya bahkan diriwayatkan di badan Nabi itu masih ada bekas bedahnya tuh masih ada bekasnya. Nah, kemudian selanjutnya di antara irhas atau mukjizat Nabi ketika beliau sebelum diangkat menjadi rasul adalah Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari kemaksiatan. Artinya apa? Ketika beliau menghadiri atau disuruh untuk menghadiri pesta maksiat yang dilakukan oleh suku Quraisy, maka beliau tertidur saat diminta untuk menghadiri, sudah dijaga oleh Allah. Kan orang-orang suku Quraisy dalam satu riwayat itu setiap bulannya itu ada melakukan perayaan, di mana dalam perayaannya itu ada tari-tarian dengan meminum minuman keras atau arak waktu itu ada. Tapi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali pokoknya kalau mau diajak ke situ pasti tertidur. Dan ketika beliau tertidur orang kan nggak mau ganggu. Berapa kali sudah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga semenjak kecilnya beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian mukjizat yang terakhir sebenarnya banyak, sangat banyak. Di dalam riwayat itu ada sekitar 10.000 mukjizat mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir sampai beliau sebelum meninggal dunianya. Tapi ini kita ringkas saja. Jadi disebutkan yang terakhir adalah tanah yang dilalui oleh untanya tuh diperpendek. Makanya beliau kalau beliau hijrah waktu beliau hijrah ke Madinah. Nah, beliau kan melewati jalannya itu tuh, kalau orang melewati jalannya tuh mungkin beberapa jam melalui unta atau berjalan kaki, tapi beliau diperpendek menjadi beberapa jam saja, nggak sampai berhari-hari. Diperpendek perjalanannya. Itu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga seperti apa? Contoh, misalkan kami ini kan tinggi badan kami kan sekitar 165. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan orang yang tinggi beliau tuh sama. Tapi ketika beliau bersama dengan orang yang pendek atau orang yang rendah, beliau pun sama. Rendahnya tuh sama dengan orang yang pendek. Jadi beliau ini tinggi kah atau pendek kah? Tidak bisa digambarkan. Karena sama siapapun beliau berdiri pasti sama. Dalam satu riwayat itu kan disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu kan orang yang tinggi. Beliau bersama Sayyidina Abu Bakar setara tingginya. Nah, dari riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib itu kan orangnya agak rendah, sama setara dengan Ali bin Abi Thalib. Itu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika hampir sampai pada umur 40 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai menyepi dari pergaulan umum dengan manusia, dan beliau pun beribadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beribadah di Gua Hira, yaitu sebuah gunung di jalanan Makkah.
Nabi SAW membawa bekal ke gua tersebut. Apabila bekalnya habis, maka beliau SAW kembali ke istri beliau Siti Khadijah untuk mengambil bekal tadi. Nabi SAW menjalankan ibadah di gua tersebut dengan ibadah agama kakek beliau, Nabi Ibrahim, dari 10 sampai sebulan lamanya. Artinya beliau, ibadah Nabi Ibrahim itu kan bukan seperti ibadah kita. Ibadah Nabi Ibrahim itu tuh duduk menghadap, kalau kita menghadap kiblat, duduk menghadap, habis itu tuh bertasbih, berzikir, memuji Allah. Itu ibadah Nabi Ibrahim. Berbeda dengan ibadah Nabi Isa. Nabi Isa ibadahnya bagaimana? Ruku. Ibadah Nabi Musa seperti apa? Nabi Musa di antara ibadahnya sujud terus. Itu Nabi Musa. Nah, makanya perbedaan syariat. Nanti akan kami jelaskan. Syariat itu tuh 5 kali berubah. Ada 5 kali perubahan syariat. Syariat mulai syariat Nabi Adam, kemudian syariat Nabi Ibrahim, kemudian syariat Nabi Musa, kemudian syariat Nabi Isa, kemudian syariat Nabi Muhammad SAW. 5 kali perubahan syariat. Seandainya syariat itu tuh sama aja, boleh kakak nikah sama adik itu boleh, karena di zaman Nabi Adam itu kakak nikah sama adiknya. Syariat itu berubah, dihapus di zaman Nabi Ibrahim, lain lagi syariatnya. Kemudian di zaman Nabi Musa lain lagi syariatnya. Di zaman Nabi Isa lain lagi. Nah, sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Nah, insya Allah nanti akan kita sambung di minggu yang akan datang. Dan minggu yang akan datang akan kita bahas tentang kehidupan Nabi SAW setelah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oh ya. Ya. Nah, kemudian ini ada berita duka ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah tetangga kita, saudari Majeli binti Anwar atau Acil Jeli. Nah, salah seorang anggota majelis taklim kita di sini juga, pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 jam 5 tadi. Nah, jenazah disemayamkan di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, kemudian insya Allah dikebumikan besok tanggal 1 November 2020. Nah, untuk itu nanti kita habis ini sebentar kita meluangkan waktu sejenak untuk bertahlil, kemudian kita baca doa arwah. Nah, kemudian ini ada permohonan untuk membacakan doa selamat untuk Naila Nur Rahmah binti Haji Nanang Ghazali Rahman, doa selamat atas ulang tahun yang ke-14 1 November 2006 sampai 2020. Pertama kita baca doa arwah dulu, nanti habis itu baru kita membaca doa selamat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, wa khususan ila ruhi Majli binti Anwar bisirin Nabi wa ali Nabi ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام خصوصا إلى مجلي بنت أنور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ووصل واهدي وبلغ وتقبل الصواب ما قرأناه من أنواع الخيرات في هذا المكان المبارك هدية واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كلهم منهم والصحابة والقربة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن المفسرين والأولياء أجمعين ثم إلى أرواح من ضجرهم وقربهم وأمة المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم وخصوصا إلى روح مجلي بنت أنور. اللهم اجعله فداء لنا ولها من النار وفكك لنا ولها من النار وسترا لنا ولها من النار وحجابا لنا ولها من النار ونجاة وبراءة وسلامة لنا ولها من النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل الجنة منازلها ومساكنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعافية من الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا إخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا خصوصا إلى نور رحمة بنت هجينا غزيل الرحمن. اللهم
اجعل اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية يا أرحم الراحمين ففهمناه سليمان وكلا أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما اللهم إنا نسألك علما والفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله